Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Fauzi. Hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang emosi dan juga sensasi dan persepsi, yang mana video ini dibikin atas atau untuk memenuhi tugas mingguan kuliah kita pada mata kuliah psikologi umum. Langsung saja kita mulai untuk memaksimalkan waktu. Hari ini saya sendiri, Muhammad Fauzi, akan memaparkan materi yang pertama ini dulu, yaitu tentang emosi. Emosi, dasar biologis emosi adalah ketergugahan. Emosi seperti marah dan takut diasosiasikan dengan meningkatnya aktivitas saraf simpatetis, seperti meningkatnya tekanan darah dan denyut jantung. Ada suatu alat yang dapat mendeteksi suatu perubahan yang ada dalam tubuh, seperti detak jantung tadi, yaitu sering kita sebut dengan poligraf, yang mana alat ini dapat mendeteksi perubahan di detak jantung, pernapasan, respon elektroderma yang dianggap dipengaruhi oleh keadaan emosi. Alat ini dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Ada dua teori tentang emosi pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama, teori James Lange. Pengalaman emosi merupakan hasil dari persepsi seseorang terhadap perubahan fisiologis yang dialaminya. Yang kedua, teori Cannon-Bard, yaitu yang mengemukakan bahwa emosi dan reaksi fisiologis terjadi secara bersamaan. Pada waktu ada kejadian yang mengancam bagian talamus dari otak, maka otak akan melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, merangsang sistem saraf otonom untuk menghasilkan perubahan fisiologis yang terlibat dalam emosi. Yang kedua, mengirim pesan kepada korteks cerebrum tempat pengalaman emosi dipersepsikan. Selanjutnya, sirkuit saraf, yaitu yang diistilahkan dengan amigdala. Amigdala merupakan pusat bagi sirkuit saraf yang diaktifkan ketika mengalami pengalaman negatif. Seperti gambar yang tertera di bawah. Dia berada di pusat otak. Selanjutnya, keterkaitan budaya dengan ekspresi emosi. Menurut penelitian Paul Ekman, menunjukkan tampilan wajah dari emosi tidak berbeda secara signifikan dari satu budaya ke budaya lainnya. Kapan, di mana, dan bagaimana emosi-emosi ditampilkan sangat ditentukan oleh sosio-kultural, tergantung lingkungan dan juga budayanya. Misalnya, ciuman sesama lelaki merupakan hal yang umum terjadi di Yaman, tapi tidak umum terjadi di Amerika Serikat. Begitu pula dengan tanda jempol, yang mana biasanya diartikan dengan baik-baik saja. Namun, ketika di Yunani, menurut budaya Yunani, ini adalah sebuah penghinaan. Selanjutnya, klasifikasi emosi. Pendekatan dua dimensi memandang emosi terdiri dari emosi negatif, yaitu emosi kecemasan, marah, rasa bersalah, dan kesedihan. Yang kedua, emosi positif, seperti gembira, bahagia, cinta, dan rasa tertarik.
Penelitian menunjukkan emosi-emosi cenderung muncul bersamaan berdasarkan kekuatannya, sehingga pada waktu seseorang merasa sedih, ia juga akan merasa marah dan khawatir. Pada waktu seseorang merasa bahagia, ia juga akan merasa percaya diri, ceria, dan sabar menanti. Katarsis merupakan pelepasan rasa marah atau energi negatif secara langsung. Dan pembahasan terakhir pada materi pertama emosi ini yaitu tentang keterkaitan emosi positif dengan kesehatan. Emosi positif berkaitan dengan pelepasan sekresi imunoglobulin A, yaitu antibodi yang dipercaya untuk menjadi pertahanan terdepan terhadap penyakit flu. Suatu penelitian menunjukkan tingkat imunoglobulin A meningkat setelah menonton video lucu dan bahagia. Cukup sekian materi pertama kita. Dan jangan picik kembali dulu, karena setelah ini kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu sensasi dan juga persepsi. Pengertian sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation berasal dari kata Latin sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, rasa nikmatnya sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang peripat dan spontan. Apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, dengan alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tanpa alat indera, manusia sama, bahkan mungkin lebih rendah dari rumput-rumputan, karena rumput dapat juga mengindera cahaya dan humiditas. Sensasi dan persepsi itu berbeda. Dalam ungkapan lain, sensasi ialah penerimaan stimulus lewat alat indera, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan. Namun perasaan di sini bukan emosional. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan kognisi. Sensasi sering digunakan secara sinonim dengan kesan indrawi, sensdatum, sensum, dan sensibilium. Syarat-syarat terjadinya sensasi ada 3. Yang pertama, adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor, sehingga terjadi sensasi. Yang kedua, kepastian alat indera atau reseptor tersebut yang cukup baik serta syaraf atau sensoris yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Yang ketiga, pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. Tahapan-tahapan dari proses sensasi. Yang pertama, proses fisik, yaitu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Disebut sebagai proses kealaman. Yang kedua, proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak.
Kemudian yang ketiga yaitu proses psikologis. Proses di otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima dengan indranya. Selanjutnya, sensasi melalui pendengaran atau sensasi auditori. Sensasi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Melalui indera pendengaran ini, kita bisa membedakan suara-suara yang keras, lemah, dan lembut dari suatu dialog percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pendengaran. Yang pertama, intensitas dan desibel. Intensitas menunjuk seberapa besar perubahan tekanan dalam gelombang dan tingkat intensitas dihubungkan dengan sensasi kerasnya suara. Satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas tekanan suara adalah desibel, atau biasa tulisannya kita lihat di aplikasi pemutar musik dB. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi suara adalah jumlah perubahan lingkaran tekanan yang terjadi dalam 1 detik. 1 lingkaran per detik disebut 1 Hz atau rumusnya Hz. Indera pendengaran manusia dapat membedakan berbagai kualitas nada dan keras lemahnya suara nada. Dan yang ketiga, amplitudo. Amplitudo yaitu keras lemahnya bunyi. Amplitudo suatu bunyi sangat bergantung dari besarnya energi. Suatu nada dapat memiliki frekuensi yang sama tetapi berbeda amplitudonya. Syarat-syarat terjadinya sensasi atau yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sensasi misalnya alat pendengaran. Jika kita mendengar sesuatu yang suaranya agak jauh, tentu sulit bagi kita untuk mendengarnya dengan jelas atau samar-samar. Lalu lamanya rangsangan itu, misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik atau ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita bisa melihatnya secara jelas atau tidak? Inilah yang merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sensasi yang ada di indera. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, matanya tidak minus atau plus, pendengarannya masih bagus, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-raguan, sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak. Selanjutnya yaitu persepsi. Pengertian persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus atau individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yang pertama objek yang dipersepsi, kedua alat indera dan syaraf, dan juga pusat susunan syaraf. Yang ketiga perhatian. Syarat persepsi yang pertama, fisik atau kealaman. Yang kedua, fisiologis. Dan yang ketiga, psikologis. Organisasi persepsi. Dalam organisme atau individu mengadakan persepsi timbul suatu masalah yang dipersepsi terlebih dahulu.
Apakah bagian merupakan hal yang dipersepsi dulu, baru kemudian keseluruhannya, atau keseluruhan dipersepsi terlebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya? Hal ini berkaitan bagaimana seseorang mengorganisasikan apa yang dipersepsinya. Menurut teori elemen, dalam individu mempersepsi sesuatu, maka yang dipersepsi mula-mula adalah bagian-bagiannya, baru kemudian keseluruhan atau gestalt merupakan hal yang sekunder. Kemudian, hukum-hukum dalam persepsi menurut teori Gestalt. Teori Gestalt mula-mula dikemukakan oleh Wertheimer atas kejadian yang dialaminya pada waktu ia di stasiun kereta api yang dinamakan Piponema, yaitu bahwa dalam seseorang mempersepsi sesuatu tidak hanya semata-mata tergantung pada stimulus objektif, tetapi individu yang persepsi juga berperan dalam persepsi tersebut. Penelitian secara eksperimental dilakukan oleh Wertheimer dan kawan-kawan dalam persepsi, sehingga menemukan beberapa hukum dalam persepsi. Hukum-hukum persepsi menurut teori Gestalt adalah sebagai berikut, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, hukum figure ground. Dalam persepsi dikemukakan adanya dua bagian dalam perceptual field, yaitu figur yang merupakan bagian yang dominan dan merupakan fokus perhatian, dan ground yang melatar belakangi atau melengkapi. Jadi hukum ini bergantung pada perhatian seseorang yang mempersepsi. Yang kedua, hukum kedekatan, yaitu hukum yang menyatakan bahwa apabila stimulus itu saling berdekatan satu dengan yang lain, akan adanya kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu keseluruhan atau suatu gestalt. Yang ketiga, hukum kesamaan. Hukum ini menyatakan bahwa stimulus atau objek yang sama mempunyai kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu kesatuan. Hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa stimulus yang mempunyai kontinuitas satu dengan yang lain akan terlihat dari ground dan akan dipersepsi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan. Kemudian hukum kelengkapan atau ketertutupan atau closure. Hukum ini menyatakan bahwa dalam persepsi adanya kecenderungan orang mempersepsi sesuatu yang kurang lengkap. Yang kurang lengkap menjadi lengkap sehingga menjadi sesuatu yang penuh arti. Kemudian objek persepsi. Objek persepsi ada dua macam. Yang pertama, manusia. Objek yang berwujud non-manusia ini disebut person atau perception atau social perception. Yang kedua yaitu non-manusia. Persepsi yang berobjekkan non-manusia disebut non-social perception atau things perception. Kemudian konsistensi persepsi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, konsistensi bentuk. Pengalaman memberi pengertian bahwa uang logam itu berbentuk bulat. Hasil persepsi itu akan tetap walaupun uang logam itu dalam posisi miring. Hasil persepsi akan sama karena adanya konsistensi bentuk. Kedua, konsistensi warna. Semua orang mengerti bahwa susu murni itu berwarna putih. Jadi walaupun susu murni itu disajikan di tempat yang penerangannya berwarna merah, persepsi susu murni itu akan tetap berwarna putih. Hal itu terjadi karena adanya konsistensi bentuk. Yang ketiga, konsistensi ukuran. Pengalaman memberikan pengertian bahwa gajah dewasa itu ukurannya besar, lebih besar dari seekor harimau. Apabila seseorang melihat seekor gajah dari kejauhan, maka gajah tersebut kelihatannya kecil. Makin jauh jaraknya kelihatannya akan makin kecil. Sekalipun yang dilihat itu kecil, namun dari hasil persepsi orang menyatakan bahwa gajah itu mempunyai ukuran yang besar. Inilah yang disebut dengan konsistensi ukuran. Kemudian
Stimulus. Individu pada suatu waktu menerima bermacam-macam stimulus. Agar stimulus dapat disadari oleh individu, stimulus harus cukup kuatnya. Apabila stimulus tidak cukup kuat, bagaimanapun besarnya perhatian dari individu, stimulus tidak akan dapat dipersepsi atau disadari oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian, ada batas kekuatan minimal dari stimulus. Agar stimulus dapat menimbulkan kesadaran pada individu, Weber membuat formulasi yang terkenal dengan hukum Weber, yaitu sebagai berikut. Di dalam memperbandingkan dua objek, perbedaan itu dapat dipersepsi apabila tambahan stimulus telah mencapai perbandingan yang tertentu terhadap standarnya. Hukum Weber ini kemudian disempurnakan atau diolah lebih lanjut oleh Fechner. Fechner meletakkan dua prinsip lagi untuk mengembangkan hukum Weber, yaitu persepsi yang kompleks merupakan kumpulan dari beberapa persepsi yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Yang kedua, adanya asumsi kesamaan dalam persepsi, karena itu adanya unit yang dapat untuk mengukur perubahan persepsi. Apabila stimulus bertambah dengan suatu perbandingan yang tetap, maka persepsi yang ditimbulkan bertambah dengan tambahan yang sama. Kemudian ada pembahasan lanjutan tentang ilusi. Ilusi adalah kesalahan dalam memberi arti terhadap stimulus yang diterima. Misalnya tonggak dikira sebagai orang yang sedang berdiri. Ilusi bukanlah merupakan kelainan dalam kehidupan kejiwaan seseorang. Mengenai ilusi terdapat adanya bermacam-macam faktor yang menjadi sebab, yaitu faktor kealaman, yaitu ilusi terjadi karena faktor alam, misalnya ilusi kaca. Yang kedua, faktor stimulus. Stimulus yang mempunyai arti lebih dari satu dapat menimbulkan ilusi. Misalnya gambar yang ambiguous yang mempunyai arti lebih dari satu dapat menimbulkan ilusi. Stimulus yang tidak dianalisis lebih lanjut yang memberikan impresi secara total. Dan yang ketiga, faktornya faktor individu itu sendiri. Ini dapat disebabkan karena adanya kebiasaan dan dapat juga karena adanya kesiapan psikologis dari individu. Kesimpulan, sensasi merupakan tahap pertama stimuli mengenai indera kita, dan persepsi merupakan pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang diterima oleh individu. Sensasi dan persepsi keduanya saling berhubungan. Sensasi meliputi 5 macam penginderaan: penglihatan yang dilakukan oleh mata, pendengaran oleh telinga, penciuman oleh hidung, pengecapan oleh lidah, dan peraba oleh kulit. Mungkin cukup sekian dulu yang ulun sampaikan. Kekurangannya atau kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.